simpanan itu biasa juga. Prosedurnya kita sebelum bulan ini kita periksa dulu. Kalau udah semuanya udah, kalau misalnya gitu, ada yang kurang-kurang ya kita kasih tahu. Itu untuk lama. Iya, kalau prosedurnya. Nah, terkait untuk angka kalau melakukan penagihan termin, Iya. itu perlu tanda tangan pengawas. Perlu, Pak. Perlu sekali. Iya. Nah, bagaimana pengawas bisa tahu progres daripada yang harus dimintakan kepada Kemendagri untuk pembayaran? Ya, itu seperti tadi Pak, waktu pertama tidak sesuai dengan yang di progresnya kontraktor, tidak sesuai dengan di lapangan. Terus saya tidak mau tanda tangan. Nah, terus karena kontraktor pihak kontraktor memaksa, ya saya lakukan sama atasan saya. Yang Desember? Ya, yang pertama Pak. Yang pertama? Iya. Jadi Anda tidak mau tanda tangan? Iya. Kemudian mau tanda tangan setelah? Ya, setelah saya dipanggil ke Jakarta, atasan saya bertemu dengan pihak utama karya, terus mereka sudah rapat, terus saya sudah tanda tangan. Itu benar atau salah perbuatan itu? Ya, benar salah, tapi karena dari atasan saya sudah mengizinkan. Perintah. Iya. Kemudian dari 23 September sampai 29 Desember itu kan ada proyek yang belum 100%. Iya. Kemudian itu menjadi 100% itu Anda tahu? Tadi sudah ditanya. Tahu. Tahu? Kapan tahu? Ya, sampai Desember kan saya ada di lapangan Pak. Ya, saya tahu di kondisi di lapangan. Iya, kapan? Ya, kalau masalahnya waktu itu si dari pihak kontraktor mengajukan apa yang seperti yang Bapak tadi maksud. Yang 100%? Iya. Itu kapan? Oh, lupa Pak. Lupa. Iya. Yang seharusnya bukan 100%. Iya, betul. Anda tanda tangan juga? Iya. Kenapa? Kenapa ya mungkin kan dia untuk mencapai 100% sudah tidak tahu ya, mungkin tidak kena denda. Nah itu nanti proyek itu sambil walaupun kita di 100%, tapi kontraktor berjanji akan menyelesaikannya. Menyelesaikannya Iya. dengan kata mungkin. Baik ya. Jangan mungkin ya, yang sepengetahuan Anda aja. Ya. Ini kenapa? Ini terkait daripada yang 100% ini ditandatangani itu kenapa? Ya, tadi saya dengar proyeknya mungkin kalau takut mangkrak. Sekarang ada lagi bicara masalah karena jangan ditunda. Yang benar yang mana? Atau dua-duanya? Saya jelaskan lagi ya. Kalau sampai tidak dibikin 100%, sepengetahuan Anda, apakah proyek yang 125 M itu cukup hanya 3 bulan selesai? Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Tidak cukup. Ya, dari 23 September dimulai sampai 29 Desember nggak akan selesai waktunya. Ya. Tapi kenapa diterima? Kalau masalah itu misalnya kan tidak, saya pernah pelaksana. Hanya ada pengawasannya. Iya. Itu. Iya. Sebentar ya. Oke. Itu selesainya kapan proyek? Sekitar bulan April. Sekitar bulan? Iya, April. Iya. Pak Arya. Gedung IPDN sudah selesai? Sekarang Pak? Iya. Sudah Pak. Sudah masuk aset negara? Sudah Pak. Nomor berapa? Aduh saya kurang Pak. Sudah masuk. Sudah masuk aset Ya. negara dan tercatat di buku aset ya? Aset itu kemudian. Tugas Anda sebagai BPK kan tahu? Ya. Adalah membantu teknis Ya. BPK. Ya. Semua teknis itu Anda yang melaksanakan sebelum ke BPK. Ya. Betul? Betul Pak. Beda dengan bagian bendahara, masalah keuangan. Ya. Betul Pak. Yang saya tanya, yang 100% itu melalui Anda? Yang 100% iya Pak. Melalui saya Pak. Anda membaca? Iya. Dan membaca Pak bahwa yang 100% itu kan memang dibuatkan berita acaranya Pak.
dibuatkan berita acaranya tanggal 29 Desember itu Pak, berita acara transfer BSD 1. Siapa yang bikin? Nah, Yang membuat berita acara itu siapa? yang membuat berita acara kita Pak di ruangan Pak. Kita itu siapa? Kami, staf kami Pak. Bukan Atas perintah siapa? Pak Dudi Pak. Pak Dudi. Iya. Itu dijelaskan nggak sama Pak Dudi? Dan diperintahkan kenapa dibikin 100%? Iya sudah. Semua sudah saya jelaskan. Cuman Bapak bilang tetap kita harus bikin 100%. Karena nanti kurang ini maka itu pertama Pak. Kalau dua anggaran tahun depan kan tidak ada lagi Pak. Pemikiran sementara siswa pelajar yang ada di PDN itu kan sudah sangat membutuhkan ruangan kelas gitu loh Pak. Ada beberapa poin itu tadi. Iya. Yang pertama apa tadi? Mangkrak. Kalau uangnya tidak 100% kan. Sisanya itu mangkrak. Iya. Terus yang kedua? Kedua, bangunan itu ada siswa pelajar yang harus pindah Pak, ke gedung baru. Karena sudah ada proses belajar mengajar. Ketiga, ya gitu Pak. Masalah anggaran tidak bisa. Oh ya sorry Pak, masalah anggaran tahun 2012 nggak ada lagi Pak. Sudah tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu mengakibat gedung itu tidak bisa dipakai. Iya. Itu alasan Pak Budi kepada kami Pak, sehingga ya ada akhirnya Bapak itu saya putuskan itu jawaban saya. Artinya dibikinlah ketika acara itu tadi 100%. Iya. Kemudian uang itu kan sudah diambil dari PPKN atau dari kas negara. Sudah. Uang itu siapa yang pegang? Di HK Pak. Di mana? Di PPHK kan rekeningnya masuk ke rekening HK Pak. Semua uang pada tanggal 15 Desember itu kan Pak diserah di dalam SPM itu kan diserahkan ke PPHK. Cuma ada jaminan bank garansi Pak senilai sisa pekerjaan yang 15%. Kalau misalnya lewat tanggal 31 Desember, kalau nggak sampai 100%, PPK wajib menyampaikan ke KPPN, KPA harus mewajibkan KPPN untuk memotong sisa anggaran kalau belum selesai bayar. Ya, oke. Ya. Itu yang memerintahkan uang negara yang sisanya itu masuk ke rekening BRI atas nama HK itu siapa? Pak Kadus Pak. Pak Kadus. Iya. Untuk apa dipindahkan ke sana? Waktu itu Pak, karena bank persepsi kami ada di bank veteran, jadi dalam rangka pengamanan semua dibuatkan di bank BRI veteran yang ada di veteran sebelah kantor Pak. Alasannya? Waktu itu untuk mempermudah saja Pak, satu, dua, BG-nya itu ada dari BRI semua Pak. Bikin penjaminan itu di sana semua. Iya, dari berapa nilainya yang sisa daripada? Kalau nggak salah 20 miliar Pak. 20 miliar. Iya. Sisanya itu dimasukkan ke BRI. Enggak. BG-nya itu dikeluarkan oleh BRI diserahkan ke KPPN Pak. Bukan. Yang saya maksud itu sisa yang dari 100% yang seharusnya kan bukan 100%. Itu kan berapa jumlah nilai uangnya itu yang dimasukkan ke BRI? Harusnya senilai 20 miliar itu Pak, tagihan terakhir. Kalau saya baca di data itu kan 87,79% pada 29 Desember. Kemudian di sini diterbitkan pas 100%. Selisihnya itu kan 12 M. Apakah yang 20 atau 12? Aduh, saya itu Tidak apa-apa, silakan. Anda jawab. Yang saya tahu saya Pak, BG itu nanti akan di apa? Itu kan yang bikin. Kalau yang BG Pak. Ini uang yang dari 125 M dulu. Oh iya. Kalau yang uang 125 M itu memang uang itu akan untuk jaminannya itu Pak tidak langsung dibayarkan ke HK, ditahan oleh BRI. Nah, terus nanti berapa nilai? Aduh saya terlalu lupa Pak. Nah, tapi setiap pengambilan progres harus persetujuan Pak Dudi. Jadi uang itu ada di rekening HK di BRI. Ya. Itu data yang saya baca. Baik. Ya toh? Iya.
uang itu akan dipakai untuk meneruskan pembangunan gedung HK. Iya. Dan penggunaannya harus diketahui oleh Kemendagri. Iya. Betul ya? Betul. Uang yang sebanyak itu ada yang ngambil nggak perorangan atau kelompok? Enggak. Atau semuanya dipakai untuk membangun gedung? Saya nggak tahu Pak. Yang setahu Anda? Kalau progresnya itu ya kalau HK sudah ada progres tambahan yang mencapai itu, mereka ngajukan diperiksa sama kami, akhirnya kalau dikatakan itu aja Pak. Habis itu orang HK yang berurusan Pak. Kami itu kan termasuk Anda ya. Iya. Jadi permintaan HK untuk menggunakan uang itu dalam rangka proses pembangunan gedung IPDN melalui PPTK tidak? Hanya Pak. Hanya Dengan Pak bagian SPM. Iya, tapi tetap saja Anda melalui Anda. Iya. Setelah kami melihat progres Iya. real, iya Pak. Iya. Masa kayak anak TK parah ini, Iya. ya kan Betul. pasti Anda baca. Iya. Betul kan? Betul. Jadi Anda tahu Iya. berapa nilai jumlahnya Iya. yang dipakai. Iya. Betul. Betul. Nah, itu betul-betul dipakai untuk membangun gedung IPDN tidak? Iya. Betul. Sampai selesai. Sampai selesai. Maaf. Lanjut. Terus selesainya gedung IPDN itu dibangun bulan apa? April. April. Iya. Dan uangnya semua terpakai di situ. Iya. Kemudian dibikinlah berita acara terakhir BSD 2. BSD 2. Walaupun dari Desember sampai April semua dokumen itu tidak dipakai untuk negara, Tidak. tetapi untuk laporan progres saja, untuk menyatakan bahwa uang itu memang dipakai untuk pembangunan. Iya. Ya, Iya. Anda tidak dapat dari situ. Enggak lah Pak. Betul. Betul Pak. Yakin? Yakin. Lanjut, Pak Sugeng, Pak Eko, Pak Kaslan. Ini tugas-tugas Anda bertiga ini sangat berat seharusnya, ya, secara normatif. Ya. Setiap progres pembangunan selama 3 bulan, kan Anda membuat laporan ke BPK melalui BPTK, betul? Kami tidak membuat laporan. Tidak. Terus yang Anda laporkan bahwa gedung itu selesai sekian persen itu bentuknya apa? Kami tidak bikin laporan Pak. Ya, Kami hanya bikin berita acaranya. berita acara. Ya. Berita acara apa namanya? Berita acara setelah terima hasil pekerjaan. Berapa kali Anda bikin? Ada 4 kali kan Pak Safin 4 kali Anda menyerahkan gedung itu menerima menerima hasil pekerjaan dari pihak tidak HK. dari PTHK BTHK 4 kali 4 kali. Anda terima. Nah, setelah Anda terima 4 kali itu dokumen berita acara itu Anda serahkan siapa? Anda simpan Langsung dibawa Pak. apa? Langsung dibawa sama stafnya HK. Betul. Kan Anda membuat laporan dibawa oleh staf HK untuk apa? Untuk pencairan. Untuk pencairan. Kemudian itu kan beritanya dari HK kan? Berita acaranya itu dibuat atau Anda yang bikin? Pak Eko Pak. Pak Eko yang bikin. Dasarnya apa? Laporan dari kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh MK, PHK, PU dan PU. 3 komponen itu yang membuat terus dilaporkan, baru Anda bikin berita acaranya. Betul. Gitu. Jadi Anda hanya di kantor saja, Betul. tidak ke lapangan. Tidak Pak. Tidak. Alasannya Ya kami tidak diperintahkan Pak. bukan tidak diperintahkan. Yang benar saja. Alasan utamanya ya kami tidak punya anggaran dana untuk pergi ke lokasi Pak. Ya, karena Ya. tidak ada anggaran. Anggaran. Ya, sebagai orang pemerintah kan selalu ada anggaran. Betul Pak. Kenapa Anda nggak minta? Ada atau tidak? Seharusnya mungkin ada Pak, mungkin Pak. Jangan mungkin. Harusnya ada Pak. Ada. Ada. Tapi Anda tidak lakukan. Jadi Anda hanya performa saja laporan dari pengawas, Betul Pak. dari konsultan, dari PU dan segala macam. Betul. Anda berapa kali selama 3 bulan itu ke lapangan? Kami tidak pernah sampaikan ke lapangan. Untuk kami pribadi. Sama sekali. Sama sekali. Sampai proyek itu selesai. Kemudian kalau proyek itu ternyata speknya berbeda, siapa yang tahu? Nah, kami kan
percaya bahwa MK, apalagi diketahui sama PU, disetujui juga oleh pimpinan kami selaku PPK, apa kami tidak percaya bahwa itu benar. Sebentar, ya, Anda BPH ini kan yang di depan, ya, jangan ujuk-ujuk BPK yang di atas ini Anda sodorkan, ya. Kenapa? BPH ini kan yang menerima, yang membuat berita acara tadi, Pak, berita acara penerimaan, ya toh? Apakah berita acara penerimaan itu ditandatangani oleh BPK? Tidak, Pak. Tidak kan? Kenapa Anda kok bilang tadi barusan bilang apa? Karena diperintah sama BPK atau diketahui oleh BPK tadi barusan ini loh. Itu untuk yang progres pekerjaan, Pak. Jangan nanti dulu. Ini kan yang 4 kali tadi, ya toh? Jadi yang 4 kali ini kan Anda yang paling depan, ya. Anda menandatangani dasarnya adalah dari pengawas. Pengawas berapa banyak? Yaitu dari MK, perencanaan dan PUR, yaitu PU, betul? Anda kan percaya dari situ karena Anda tidak pernah ke lapangan. Benar tidak? Betul, Pak. Ya, saya soalnya nangkap apa pembicaraan Anda. Kemudian kalau terjadi ada perbedaan spek, itu bagaimana menurut Anda sebagai PPH? Kami jelaskan, Pak. Jadi itu progres laporan progres pekerjaan itu dibuat oleh kontraktor, oleh MK, diketahui oleh tim teknis PU dan disetujui oleh pimpinan kami selaku PPK. Sebelum disetujui, apa Anda duluan? Apa PPK dulu? PPK dulu tanda tangan di laporan progres itu, Pak, baru kami bikin berita acara. Bukannya terbalik, PPTK atau PPK? Karena nggak mungkin semua surat ke PPK langsung, pasti dibaca oleh PPTK. Itu yang kata ke kami itu sudah bentuknya. Coba tanya dulu, Pak Arya, Anda dulu suratnya itu ke Anda atau langsung ke PPK? Untuk berita acara kemajuan pekerjaan itu kita kan Pak Rudi dulu, Pak. Kemajuan pekerjaan semua ini. Sebentar, tugas PPTK itu kan membantu. Iya. Membantu apa? Membantu dalam pengadministrasian. Tapi berita acara kemajuan pekerjaan ditekan dulu oleh pimpinan kami, Pak, baru ke Pak Sugeng. Bukannya PPTK mau paraf? Kalau paraf, Pak. Itu tadi yang saya tanyakan. Iya. Anda paraf kan Anda baca? Iya. Betul kan? Betul. Jadi melalui Anda lebih dulu. Iya. Jangan bolak-balik, dibolak-balik. Oh, enggak. Ya, Iya. nggak ada pemesan dulu terus baru ke bawah. Iya. Pasti dari, Iya, terjejak. ya. Oke, baik. Pengawas, ya, Bapak dari MK, ya. Pak Dadang ya. Pak Dadang tadi saya menanyakan, ya, kepada panitia penerima hasil. Itu betul nggak mekanismenya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng? Ya, kalau dari awalnya kan yang pertama tadi kan sebenarnya proses itu kan tidak sesuai yang Saya bicara mekanisme ya, Iya. bukan masalah penyesuaian itu tadi. Itu tadi mekanismenya kan dari Anda, betul ya? Karena kontraktor kan nggak ditermin, terus Disetujui ya. ya. Ini mekanismenya ya sebelum ke Kemendagri. Iya. Oke, pertanyaan saya begini. Ini ada dakwaan yang salah satu poinnya beda dengan spek. Ya, teknis, ya, secara teknis itu sekian berapa miliar ini ada di situ. Itu bagaimana menurut saudara? Ini di lapangan ya, Iya. belum sampai ke Kemendagri. Tadi saya tanya. Yang mulia, saksi ini kan menerangkan fakta, bukan saya pendapat. Sebentar. Ini Pak Sugeng. Masa menerima pendapat? Sebentar. Jangan dijawab. Jangan Anda yang dijawab. Nanti kalau salah baru ya. Pak Sugeng. Saya keberatan melalui hakim, tidak boleh saya. Enggak, tadi Pak Sugeng, Pak Eko menjelaskan beliau tidak pernah ke lapangan. Kan begitu. Kemudian saya tanya, karena beliau ini di lapangan bersama-sama dengan PU, satu lagi apa? Perencanaan sesuai dengan kontrak konsultan. Benar? Ya. Ya, saya berdasarkan dakwaan. Ada dakwaan yang tidak sama dengan
spek nilainya ada. Apakah Anda temukan? Saudara tahu nggak? Ada spek yang dilanggar. Saudara tahu tidak? Lupa yang mulia. Masalah spek. Lupa yang mulia. Saudara tanyakan kepada siapa? Karena dia yang di lapangan, karena orang Kemendagri kan tidak pernah ke lapangan. Saudara yang di lapangan, dan itu sesuai dengan kontrak dengan Kemendagri dan Anda dibayar oleh negara. Ya. Saya sampai selesai ya sampai Desember ya. Nah terus mungkin ya itu ada bangunan auditorium. Saudara tuh menjawabnya jangan mungkin, dan Iya. mengarang. Kalau saudara tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan mengarang, dosa lah orang mengarang itu. Ya, itu Pak. Bagaimana? Saudara tahu nggak? Ada pelanggaran spek yang dilanggar, ada nggak? Untuk bangunan auditorium itu bagian pajaknya itu tidak sesuai spek, mungkin dikarenakan kontraktornya mengejar waktu. Tapi pada akhirnya terus diperbaiki yang mulia. Ya, jadi jadi di sini ada sekitar 12,7 M. Iya. Ya, di situ kekurangan, ya, kekurangan volume. Karena Anda ada yang di lapangan di sana, ya, Iya. setiap hari di sana dan itu dibiayai oleh negara, Iya. ya kan? Iya. Sini saya bacakan. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal sekitar 1,4. Iya. Ini dari BPK ya. Iya. Kemudian pekerjaan struktur 919 juta. Ya, Anda mesti baca ya. Kemudian pekerjaan arsitektur 728 juta. Kerugian keuangan negara dari perbuatan yang dilakukan yang di lapangan itu sebesar 12,7. Iya. Ini saya baca. Ini yang menghitung ini BPK, Iya. bukan Kemendagri. Iya. Nah, teman-teman dari Kemendagri ini bukan orang-orang insinyur. Mereka tugas karena ada perintah. Yang namanya PN kalau ada perintah dia kerjakan. Ya, tapi ya saya katakan tidak anu lah. Nah, sekarang yang saya tanyakan 12,7 ini benar nggak sih terjadi? Saya baru berita ini baru tahu. Terus Anda kan di pengawasan. Ya tapi kan saya tadi bilang tidak sampai terakhir, tidak sampai selesai sampai bulan April, Tidak sampai bulan April. Iya. Sampai bulan apa? bulan Desember. Karena Karena yang sampai bulan April siapa? di situ ada teman saya, Siapa namanya? Dedi, Ya. terus pegawai EP, Sawar, Ya. terus aku Itu. Ya, jadi mereka bertiga itu yang di lapangan, ya, mendapat tugas dari MK, termasuk yang dari PU, terus sama perencanaan Kalau perjalanan tidak melakukan, tidak dilakukan. melaksanakan PU lah ya, sekitar 12,7 ini terjadi kerugian. Maaf Pak ya, ini yang menghitung kerugian negara ya kan, ya kan BPK. Jadi Bapak ini kan tidak tahu. Ya. Ya kan. Siap. Ya, dan spek yang bidang dia kan masalah spek oke lah ya. Kalau masalah kerugian dia kan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, jadi kalau ini ya, memang nilainya dari BPK. Iya. Tapi kekurangan spek benar ada. Ya kan yang saya tahu pada bangunan auditorium dulu mungkin salah satu bajaannya tapi sudah diperbaiki sama kontraktor. Sudah. Kemudian struktur, sudah arsitektur, Tidak tahu saya. tidak tahu. Kemudian ada pekerjaan yang disubkontraktorkan, Kalau disusun ada tahu ya? ada tahu ya. Kemudian ada yang menerima bukan subkontraktor fiktif, Saya tidak tahu. tidak tahu. Kemudian yang kekurangan seperti kekurangan yang tadi saya sampaikan tadi, ya, itu pekerjaan siapa? Kontraktor. Kontraktor. Iya. Orang Kemendagri tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi 3 orang itu nanti yang sampai bulan April, Ya. ya, yang akan mengawasi. Yang tadi Anda sampaikan di ICS tadi ya. Baik.
Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Eko sama Pak Kasama. Ada backgroundnya apa? Sosial. Sosial, Pak Eko. Saya arsitek. Arsitek, Anda? Itu SMA. Pak Kasan? SMA. SMA. Cuma satu Pak Eko yang arsitek ya, tapi ini pekerjaan sipil semua. Jadi satu hanya Pak Eko yang arsitek, terus yang kedua memang mereka ini tidak sampai ke lapangan sehingga tidak tahu apa yang dilakukan oleh kontraktor. Ya, saya kira hanya itu aja Pak. Kemudian terima kasih, mungkin ada rekan saya yang akan menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih yang kami lanjutkan. Kami mulai dari saksi Arya. Jadi saudara sudah menjelaskan tugas saudara. Sebelum saya mau lanjutkan, saya mau tanya ini biar kita ini terang masalah apa dakwaan ini. Saudara tahu nggak beliau ini saat ini didakwa karena apa? Adanya kerugian negara. Ya, kerugian itu muncul karena apa saja yang saudara tahu? Saya kurang mengerti. Supaya kita nggak mau bertanya yang tidak relevan, biar sidang kita ini apa berbohong gitu ya. Salah di antaranya ya, nanti saya akan tanyakan, lelang itu tidak ada HPS. Ya. Memang sudah dibuktikan oleh penuntut umum, pengumuman itu kan pakai nilai paku. Yang kedua, ya, alasan kedua di dalam dakwaan penuntut umum itu, lelang dilakukan dalam konstruksi sebelum ada pemenangan lelang perencanaan ya, dan manajemen konstruksi. MK sudah ada perencana yang belum ada. Perencana yang belum ada. Oke. Sekarang saya tanya. Tadi pengumuman sebelumnya saya tanya, itu yang tadi kan saudara katakan itu kan anggarannya kan tahunan kan? Iya. Nah, kalau misalnya tidak dikerjakan dalam tahun itu, Iya. proyek IPDN itu bagaimana konsekuensinya? Secara kelembagaan Kementerian Dalam Negeri berarti tidak mengoptimalkan kinerjanya. Berarti bisa dikatakan proyek pembangunan IPDN itu apa? Batal gitu ya. Sementara tadi saudara katakan ada kemunculan terkait dengan siswa IPDN. Iya. Oke ya. Memang di awal sidang saksi di angka ini kalau tidak salah dia bilang tadi sudah ada rapat di presiden dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang berwenang menentukan apa jangka waktu pekerjaan itu dilaksanakan? Jangka waktu pekerjaan itu Pak sebenarnya seharusnya dapatnya kami dari perencana. Oke. Rencana ya. Iya. Ini biar Konsultan perencana. biar kita juga punya perspektif lain bahwa HPS tidak ada. Memang sementara ini buktikan tidak ada. Tadi kan dari perencana, Iya. ya, bukan saudara dan terdakwa ya. Bukan. Oke. Jadi artinya perencanalah yang menentukan jangka waktu proyek itu harus dikerjakan berapa bulan. Siap. Tadi pengumuman lelang tadi bulan apa tadi? Pengumuman Lelang konstruksi konstruksi 27 Mei Pak. 27 Mei. Nah, Terus yang saudara masih ingat surat perintah kerja itu bulan apa? 23 September. 29 September. 29 September. Oke. Ini biar kita agak jernih. Ya. Jarak antara pengumuman lelang konstruksi dengan surat perintah kerja itu 4 bulan. Pekerjaan dari 29 September ke 29 Desember itu 3 bulan. Oke, artinya proyek itu hanya 3 bulan dikerjakan. Ya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Kan ini lelang berencana ini kan dia baru teken kontrak di 6 Juli. 6 Juli. Benar ya? Betul. 6 Juli 2011. Kalau kita
kita bandingkan ya dengan jangka waktu tadi antara sebab di dakwaan jaksa itu kan kenapa tidak tunggu lelang berencana menang dulu untuk buat HPS baru lelang konstruksi, itu konstruksi. Nah kalau kita lihat jangka waktu ini lelang berencana 6 Juli ya. Kalau dibandingkan dengan di atas pengumuman lelang konstruksi sampai surat perintah kerja itu 4 bulan. Berarti kalau ikut lelang perencana 6 Juli, mestinya di bulan November itu baru bisa lelang konstruksi. Ya, bisa baru lelang konstruksi. Jadi bisa dikatakan nanti bisa jadi proyek itu hanya 1 bulan saja dikerjakan. Ya, kalau menunggu lelang perencana. Nah, ini perlu saya jelaskan biar kita bisa lihat jangka waktunya. Nah, ada tidak ya waktu itu? Tidak tahu apakah dari terdakwa atau dari saudara-saudara yang karena juga saudara PPK ada pemikiran ini kalau menunggu lelang berencana dulu ini sudah pasti ini tidak bisa jalan proyek itu. Ada tidak saat itu ada pemikiran dalam apa pertemuan atau pembicaraan? Enggak, Pak. Intinya sebenarnya sesuatu konstruksi kami jalankan setelah ada perencanaannya dulu, Pak. Ya, lelang pertamanya kami harapkan sudah bisa dapat pokoknya persiapan untuk perencana sudah dipersiapkan sebelum tahap kedua prakualifikasi, Pak. Itu. Bukan, maksud saya kan kalau dengan jangka waktu tadi kan lelang perencana 6 Juli, ya. Karena dia artinya kalau tunggu lelang perencana dulu, ya. Bisa jadi nanti di bulan November baru dikerjakan. Nah maksud saya itu ada nggak pemikiran waktu itu ini kalau menunggu lelang perencanaan ini udah kayaknya bisa jadi cuma 1 bulan. Nggak ada, Pak. Nggak boleh gitu. Nggak boleh, Pak. Tetap harus. Saya nggak bilang nggak boleh. Memang kalau melihat Perpres, ya itu kan memang tunggu lelang perencanaan dulu. Iya. Lelang perencanaan dapat dulu, saya kontrak. Iya. Saudara tahu tugas lelang perencanaan itu apa? Membuat desain. Membuat desain gambar. Termasuk HPS itu. Sehingga dia membuat RAB sehingga kami bisa menuangkan itu. Ya, kan artinya sudah ada lelang perencana. Ya. Dia itu tadi membuat gambar HPS, lalu lelang konstruksi kan? Iya. Nah maksud tadi, ya coba saudara ingat-ingat, ya. Yang saya tadi katakan, lelang perencana itu sign kontrak 6 Juli. Iya. Ya. Berarti baru bisa kerja panitia itu setelah 6 Juli. Ya. Pihak konsultan rencana. Bukan. Iya, termasuk panitia Ya. kan untuk merekrut Ya, dan ya, sebagainya. Nah, di awal tadi kan saya jelaskan, pengumuman kalau konstruksi itu kan 30 Mei. Surat perintah kerja kepada utama karya itu 29 September. Artinya ada jarak 4 bulan. Nah, kalau dari 6 Juli ya, itu bisa sampai November. Ya, Juli, Agustus, November. Nah, November ke Desember cuma 1 bulan. Coba saudara ingat, masa tidak ada pemikiran kalau misalnya pertanyaan saya sebelum itu, waktu tidak ada dalam perencanaan ini, saudara pernah bertanya tidak kepada saudara? Ini Pak, kan harus dalam perencanaan dulu Pak. Kenapa langsung di dalam konstruksi, ada tidak waktu itu? Oh, kita sudah, Bapak menyatakan kita lelang kan sudah untuk perencanaan di bulan Maret sudah dimulai, Pak. Cuma tidak ada pemenang lelangnya sehingga ditunda lagi, Pak. Yang kedua lelang, tapi kami maju tetap konstruksinya maju nanti dalam perencanaan sudah selesai dokumennya untuk diajukan. Poinnya bukan di situ, maksudnya intinya ini harus menang lelang perencana dulu. Ya. Setelah lelang perencana menang, kan nanti salah satu fungsinya kan menyusun RAB ini, baru lelang konstruksi. Iya. Ya. Nah, maksudnya waktu itu saudara tidak bilang kepada terdakwa, Pak, ini harus lelang perencana dulu. Memang tadi sudah dilelang di bulan Maret, tapi kan gagal. Iya. Berarti intinya kan tidak ada pemenangnya. Iya. Saudara ada saran enggak, Pak, ini harus tunggu dulu Pak lelang perencana, Pak, menang dulu. Ya Pak. Karena pada saat itu Pak, kan waktu memang sudah mepet, sudah bulan 4. Ya, dijawab dulu. Saudara memberikan input
Saya menyampaikan ke Pak Dudi inputnya bahwa itu memang harus ada perencanaannya dulu baru saya ada Pak. Nah terus tadi saudara ada katakan ini karena sudah waktunya tadi sudah mepet tadi, maksudnya gimana? Iya, tapi tetap perencanaan dulu dilelangkan, dapat hasilnya baru untuk kerja. Karena kan untuk tahap konstruksi itu Pak, karena di atas 100 juta ada 2 tahap Pak. Ada 2 tahap. Ini maksud saya, kan saudara kan pasti berpikir matematis, ya kan? Ini belum ada lelang perencanaan, belum menang. Ya, jangan kita bilang yang gagal, pokoknya belum ada lagi. Ya. Nah, kalau melihat waktu, ya, tidak ada di pikiran waktu itu saudara berbicara dengan terdakwa, Pak, ini kayaknya memang tidak bisa nih kalau kita nunggu dalam perencanaan itu, proyek pasti nggak bisa jalan, paling pun 1 bulan. Ada nggak berbicara waktu itu? Kalau pemikiran itu memang ada Pak, ada disampaikan. Makanya lelang konstruksinya tetap dilaksanakan pada bulan 5 itu Pak, diumumkan. Ya, tapi dengan harapan waktu itu perencanaannya sudah selesai sebelum finishing konstruksi itu udah jadi semuanya Pak. Jangan berbicara yang bulan 5 lagi. Ya kan sudah gagal tuh. Iya kan? Nah, berarti ada kan pembicaraan itu kan? Ada Pak. Ada kan? Bahwa ini kalau nanti dulu nampaknya ini nggak bisa jalan proyek. Kan? Tadi kan saudara katakan ada. Benar nggak ada? Maksudnya saya jadi bingung Pak. Nah, pelan-pelan saja. Penjelasannya. Maksudnya tadi kan melihat waktu. Ya. Kan tadi sudah dibuat perencanaan, bukan perencanaan ya. Bagian perencanaannya. Ini harus 2011 proyek ini dikerjakan. Betul. Sampai Desember 2011. Kalau tidak dikerjakan, hangus itu anggaran. Ya. Artinya nggak ada IPDN Ya. ya di 4 lokasi. Nah, kalau melihat waktu tadi di dakwaan jaksa ini kan yang salah panitia ini, ya, itu kenapa lelang konstruksi dulu, padahal belum ada pemenang perencana, ya kan? Tadi memang sudah dilelang, tapi kan gagal. Oke lah, intinya gagal. Nah, maksud saya karena gagal tadi, ya, ternyata kan dilelang memang bulan Juli 2011, ya. Itu Juli kalau 4 bulan sampai surat perintah kerja mungkin sekitar bulan November, jadi kalau ada 1 bulan. Nah, saya ulangi lagi, dengan jangka waktu itu, masa saudara sih tidak hitung-hitung waktu sih? Saya kira kan pasti kalian juga melihat skema kan, ini lelang tanggal berapa, proyek mulai kerja kapan, kan pasti ada jadwal. Ya. Ada nggak pemikiran seperti itu? Bahwa ini kalau ada pemikiran sampai sesuatu ini pekerjaannya nggak keburu nih dengan iya maksudnya Iya, kalau itu ada Pak. karena tidak keburu itu akhirnya diputuskan udah lelang konstruksi saja. Ya, lelang konstruksi dulu Pak. Itu Udah mulai. ya. Ini maksudnya kita mau menggali apa di balik keadaan ini. Ya. Saya lanjutkan kaitan dengan HPS tadi. Saudara terlibat dalam PPTK dalam pembangunan proyek IPD ini di 2011 saja atau sebelumnya ada terlibat juga? 2010. 2010. Ya. Cuman pada itu pemenangan sudah ada Pak. Tinggal kami melaksanakan. Tidak ada proses. Di 2010 itu sebagai apa? Kami BPTK. PPTK. Seingat saudara di 2010 kan itu proyek 2 kali dibangun kan, 2 tahap. 2010 2011. itu bukan terdakwa kan? PPK-nya bukan Pak Dudi kan? Pak Dudi. Oke. Sehingga saudara di 2010 itu ya ini nggak cuma punya dalam dakwaan. Sudah pernah dibuat HPS kan? HPS. Saya sangat mengetahui Pak, karena kami sudah duduk datang bikin kontrak untuk konstruksi Pak. Oke. Tapi dokumen-dokumennya mungkin ada Ini saya mau tanya ya, HPS itu apa sih? harga perkiraan sendiri Pak. Bagaimana sih cara menyusunnya itu HPS itu? HPS itu diperoleh dari konsultan rencana Pak, dia berbentuk RAB, kemudian dipindahkan menjadi HPS ditandatangani dengan PPK. Itu yang ada juga panitia. Waktu pengumuman lelang konstruksi kan pakai nilai Pak. Pakai pagu Pak. Itu nilai itu begitu saja. Angka itu tidak ada perhitungannya. Ada perinciannya ada Pak. Perincian itu apa namanya?
RAB. RAB. Nah, Jadi bukan ujuk-ujuk langsung dicantumin kan? enggak, iya. RAB itu isinya apa saja? Ya bangunan-bangunan yang mau dibangun Pak, tapi bangunan-bangunannya itu kan memang belum, itu masih awal Pak, karena itu adalah PGD yang diambil dari 2010. Oke, namanya saja RAB, Ya. rencana anggaran biaya. Ya. Biasanya di dalam RAB itu cara perhitungannya gimana? Itu kita dapatkan dari konsultan perencanaan Pak, yang pertama di konsultan. Jadi artinya sudah ada RAB. RAB awal, tapi RAB yang besar kemudian diambil dipilah-pilah, dipilah secara nilai uang itu diajukan untuk anggaran Pak. Perencana yang membuat. Oke. Untuk jadi HPS itu gimana mekanisme? Kalau itu belum ada HPS Pak, yang awal pertama kami belum ada HPS, hanya pagunya saja. Yang saudara tahu kalau untuk jadi HPS itu seperti apa? Harus ada dari dokumen dari perencanaan. Itu dari RAB perencanaan, kemudian dipindahkan oleh kami Kementerian Negeri, dijadikan HPS ditandatangani oleh PPK. Nah, saudara kan tadi katakan diangkat oleh sekjen, ya, di-SK-kan oleh sekjen. Ya. Tadi saudara katakan kan saudara minta saran kepada terdakwa. Ya. Yang HPS ini pernah saudara sarani juga? Pak Ibu? Iya Pak, saya saran Pak. Pertanyaan saya. Saudara saran nggak ke sekjen? Kan saudara diangkat oleh sekjen. Bapak, kan hierarkinya jauh Pak. Saya eselon 3 Pak. Kalau saya kan eselon 1, kami harus tetap melalui Pak Dudi Pak. Kan di dalam SK saudara itu bertanggung jawab kepada siapa? Pak Dudi Pak PPK. Membantu PPK untuk mengeluarkan anggaran. Nah, begini, apa namanya? Ya, ini kan sebetulnya peran banyak orang nih termasuk saudara. Iya. Ya kan? Yang saudara tadi bilang, terus reaksi saudara gimana? Apakah menurut saudara ketawan bilang begitu, terus saudara ikut aja? Nggak ada saudara punya upaya lain? Itu tanggung jawab saudara juga? Iya. Saya tanya Pak ke Pak Dudi, untuk HPS kita belum punya Pak sampai hari ini saya bilang. Karena BPKP sudah nanya, ya sudah dibuatkan, makanya ada HPS gelondongan yang kami serahkan ke BPKP. HPS gelondongan aja, bangun itu ada Pak. Bukan, maksud saya, saudara kan tahu kan? Tahu nggak waktu panitia membuat pengumuman itu yang kita tulis nilai panggung? Ada, ya, Kan saudara lihat itu kan? iya. Ya, maksudnya saudara pernah sampaikan ke terdakwa, Bapak ini harus tunggu HPS. Sudah pasti lah Pak. Harus disampaikan Pak. Iya. Terus reaksi saudara gimana? Sikap saudara apa? Apakah nurut aja atau ada protes atau gimana gitu? Iya. Saya sampaikan Pak bahwa kita harus perlu HPS-nya Pak, mana HPS-nya supaya bisa diajukan ke panitia pengadaan. Sebab begini, kan itu timnya. Ya. Kan bisa jadi menurut diskusi kami itu kan barang perpres ya. Ternyata kan panitia juga banyak yang tidak ngerti itu soal-soal aturan-aturan. Nah, maksud saya dalam rapat-rapat itu ada nggak tukar pikiran itu nggak bisa kalau menurut perpres. Waktu itu ada asistensi nggak dari Biro Hukum Kementerian? Enggak, Biro Hukum hanya berkaitan dengan dokumen kontrak kontrak. Oke, saya lanjutkan berikutnya ya. Ada dakwaan terkait kreditur ya yang tadi sudah ditanyakan kepada saudara. Tadi saya dengar saudara dalam pertanyaan berikutnya menyatakan bahwa hasil review BPKP itu menyarankan memang digagal, begitu maksudnya. Saudara baca nggak? Lelang ulang. Saudara baca nggak hasil review? Iya, di reviewnya, review BPKP. Ini saya baca ini Ya. kesimpulan ya di terakhir. Jangan sebelum Pak di depan, sebelum itu ada Pak. Iya. Jadi di review ini memang ada temuan ini Iya. ada HPS, terus ada Betul. syarat kreditur yang Iya. diskriminatif. Tapi kan di sini ada saran, ada saran Betul. BPKP. Ya. Iya, betul. Mengingat adanya kelemahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin dilakukan penyampaian ulang dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 1 tersebut, maka kami berpendapat orang BPKP bahwa proses selanjutnya perlu didukung pernyataan tertulis
oleh atasan pejabat pembuat komitmen atas tambahan persyaratan adanya sertifikat badan usaha grade 7 dalam proses prakualifikasi maupun pasca kualifikasi. Saudara paham nggak maksudnya ini? Dari mana saudara bilang apa BPKP bilang lelang gagal? Tidak ada disuruh menggagalkan situ. Kalau di halaman awal-awalnya ada menyebutkan bahwa lelang itu diulang Pak di depan-depannya. Oke, saya kembali. Memang ada ya. Memang. Oke, saya ulangi, saya baca di awal ya. Saran ya. Sehubungan dengan tersebut di atas, ya biar jelas nih ya. Dan sesuai dengan pasal 84 ayat 1 ya. PA atau KPA dapat ya, melakukan 1. Evaluasi ulang. 2. Penyampaian ulang dokumen penawaran. 3. Penyelenggaraan ulang. 4. Penghentian proses pelelangan. Ya, ini baru kesimpulan. Ada kesimpulan tadi. Nah, yang tadi saya bacakan itu. Ya, jangan baca sepotong-sepotong. Mengingat adanya ya setelah dia beropini tadi, kelemahan yang sangat mendasar sehingga tidak mungkin dilakukan penyampaian ulang dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 1 tersebut, maka kami berpendapat bahwa proses selanjutnya perlu didukung pernyataan tertulis oleh atasan pejabat pembuat komitmen atas tambahan persyaratan adanya sertifikat badan usaha grade 7 dalam proses prakualifikasi. Ya. Yang saudara pahami apa itu? Pak Dudi sebagai KPA membuat surat pernyataan Pak dan pekerjaan dilaksanakan. Ya, artinya lelang itu bisa dilanjutkan kan? Iya. Tapi syaratnya ada tadi. Membuat pernyataan grade 7. Artinya pernyataan grade 7 itu bukan mau beliau, tapi ini permintaan dari KPA. Saudara mengerti nggak? Masalahnya di saudara kan disuruh lelang gagal. Saya coba ingatkan, ya ini saya juga tidak mau memaksa Anda mengarang-arang, enggak, ngomong apa adanya. Tapi jangan ngarang-arang. Karena tadi saudara bilang lelang gagal, nggak ada lelang disuruh gagal sini. Ya, ini lelang bisa dilanjutkan. Tapi syaratnya tadi, beliau harus buat pernyataan grade 7. Bertanya Bu ya. Kalau terkait hal itu nanti kita bisa tanyakan ke BPKP itu nanti ya, bisa yang kepada saksi ya, itu saudara saksi ya, saya ingatkan. Saudara kalau tidak tahu, saudara memaksakan menjawab. Ya, saudara itu kapasitasnya kan fakta ya. Tidak boleh saudara menilai ketetapan BPK itu gitu loh. Ya seperti itu saya juga ini kan sudah kenapa saudara tuh menilai keterangan BPK ya. Saudara tidak ada kapasitas itu. Itu ya Pak ya. Ya karena tadi diterangkan perlu kami. Iya, itu kan makanya saudara saksi. Saudara ketika salah merangkak dikejar. Ya, tidak salah yang mengejar, tapi salah saudara. Ya. Saudara kalau tidak punya kapasitas, katakan saya tidak punya kapasitas untuk menilai keterangan BPK itu Pak, kan begitu. Ya, silakan dilanjut Pak. Baik, kami lanjutkan dulu ya. Oke. Dalam dakwaan yang lain, ya ini masih kepada saksi saja. Itu ada katanya ini proyek diatur-atur, ya. AK itu sudah disetting kira-kira begitu jadi benar. Selama saudara menjalankan tugas sebagai BPK, saudara pernah merasa atau mengalami diarahkan nggak untuk memenangkan penyelenggaraan? Tahu tidak? Tidak tahu, tidak pernah mendengar. Saudara sendiri tidak pernah ditekan itu sama terdakwa ya? Oke. Terus dakwaan lain penuntut umum itu terkait dengan adanya penerimaan uang. Ya. Saudara pernah terima tidak uang dalam proyek ini? Tidak. Saudara pernah melihat atau mendengar terdakwa ini menerima uang? Tidak. Saya tidak pernah melihat. Kami lanjutkan ke saksi panitia penerima hasil Sudin dan teman-teman. Kan tugas saudara-saudara kan memeriksa hasil pekerjaan sesuai
sesuai dengan kontrak itu dalam perpres. Dalam melakukan tugas itu yang saudara tahu, itu saudara harus turun di lapangan tidak? Harusnya Harus turun. ya. Jadi saudara harus cek juga berarti. Ya. Terus kenapa saudara tidak turun? Itu tadi di awal kami sampaikan bahwa kami berbakat dengan anggaran tidak punya dana untuk sana. Dua, kami juga sudah dapat surat perintah dari atasan saya sama ini ya Pak Dudi. Mendapat perintah. Surat perintah. Ada perintah tertulis. Iya harus ada.